pengukuran dapat dilakukan atas permintaan hakim dan memeriksa perkara untuk memastikan letak dan batas tanah objek gugatan yang sedang diperkara. Yang duanya, permohonan itu ya ayat 1, kami pengadilan membuat surat resmi atau salinan surat dari pengadilan atas permintaan perkara tersebut yang bersangkutan dan integritas pemohon. Jadi pemohonnya yang harus itu adalah penggugat. Ya. Penggugat tetap ingin memeriksa ulang batas. Harus ada surat. Nanti kita mau surat ke saya, ya, untuk tergugat ya. Nanti kita persidangan langsung ke tergugat mengantarkan surat. Jadi dasar surat kita itu nanti kita jalan surat. Tapi kita pengukuran ulang ini hanya mengukur ya. Untuk hasilnya itu dua pihak nanti di persidangan. Nanti di persidangan. Kita sumpah mengukur. Dia mengikat. Bahwa yang dilaksanakan tugas dia setelah mereka tidak dipersidangan. Itu sepakat ya? Sepakat? Izin supaya nanti tidak berukur itu bagaimana? Kita tidak bertanya di lapangan. Ya, makanya sekarang Ya, kita tanya. penjelasan ini nanti pihak dari BPN yang melaksanakan pengukuran. Ya, pertama batas SAM masing-masing. Itu aja. Ya. Nanti tergugat batasnya mana-mana. Ya, tergugat batasnya mana-mana. Nanti yang prinsipal langsung. Itu akan ukur. Nanti kita cocokkan. Instruksi yang mulai. Kalau kemarin kita PS jelas penggugat ini tidak ada sama sekali patoknya. Kira-kira bagaimana? Ya gini, itu kan kita patok, itu kan tidak harus ada patok. Ini kan ada surat haknya. Haknya sertifikat tanah. Berdasarkan sertifikat tanah, ya kan? Maksudnya sertifikat tanah ini digitalisasikan Bukan digitalisasikan, suruh dari pihak dari BPN mengukurkan. Itu aja sih, disesuaikan. Ya. Audio Jungle. Sidang gugatan ganti rugi akibat penyerobotan tanah yang melibatkan Budi Harjo alias Acok kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Jambi, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Pengadilan Negeri Kota Jambi menggelar sidang lanjutan gugatan ganti rugi akibat penyerobotan tanah Fendi selaku penggugat terhadap Budi Harjo alias Acok dan Henry selaku tergugat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku turut tergugat. Dalam sidang kali ini, tergugat menghadirkan saksi ahli dari Notaris Irwan Santosa. Majelis Hakim yang diketuai Denny Firdaus, didampingi Hakim anggota Suwarjo dan Otto Edwin, memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pengukuran ulang objek tanah. Hakim meminta agar penggugat membuat surat permohonan pengukuran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kewenangan hakim. Namun keputusan tersebut menuai keberatan dari pihak penggugat. Menurut Unggo Derpi kuasa hukum Pendi, saran pengukuran ulang tidak logis, karena muncul ketika sidang sudah berada di tahap kesimpulan. Ia mengungkapkan sejak awal pihaknya justru memohon kepada majelis menghadirkan BPN untuk memberikan keterangan resmi. Namun permohonan itu ditolak majelis hakim dengan alasan adanya aturan perma yang menyatakan hakim tidak bisa lagi melakukan pemanggilan. Ini janggal. Di satu sisi hakim menolak menghadirkan BPN, tapi di sisi lain justru menyarankan pengukuran ulang. Ada apa sebenarnya? Tegasnya Unggo. Padahal bukti yang diajukan penggugat valid. Bahkan saksi Citra Oki selaku pihak BPN yang berwenang sudah dengan tegas memberikan kesaksian di pengadilan bawah sumpah di persidangan dan menyatakan dengan jujur, benar, dan tegas bahwa tembok yang dibuat tergugat berada di lahan milik penggugat Fendi. Atas dasar itu, saran majelis hakim untuk melakukan pengukuran ulang tidak ada relevansinya dengan gugatan kerugian yang dialami penggugat. Apalagi pihak turut tergugat BPN sudah membenarkan hasil ukur ulang tersebut dan tidak memberikan sanggahan. Kami menduga ini ada kesengajaan hakim yang bertindak seakan-akan menjadi kuasa hukum tergugat.
Pengukuran ulang mestinya itu permintaan tergugat, bukan kami, kata Unggul. Sebelum masuk ke sidang pokok perkara, Hakim Mediasi, Tatap Urisi Masikumpir, sudah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pengukuran ulang, tetapi dari pihak tergugat menolak dan mengatakan bahwa sudah diukur ulang tahun 2023, untuk apa diukur ulang, pakai itu saja. Situasi ini semakin menambah kecurigaan terhadap jalannya perkara. Ia menduga keputusan majelis hakim untuk melakukan pengukuran ulang berkaitan dengan laporan pidana yang juga tengah menjerat Budi Harjo. Mengingat Budi Harjo alias Acok sudah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polresta Jambi dan saat dijemput paksa Budi Harjo tidak berada di rumah, namun hingga kini belum ada perkembangan dari penyidik Reskrim Polresta Jambi. Dengan terus bergulirnya perkara di pengadilan ini, dipastikan menjadi alasan penyidik untuk menunda perkara pidana Budi Harjo. Aroma tak sedap sudah tercium sejak awal perkara ini digelar. Kong kali kong antar penegak hukum membuat perkara ini seharusnya mudah menjadi sulit. Seharusnya gampang justru dibuat rumit, ujar Unggul geram.